Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Yohana dengan NIM 2019-03-1064. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AI. Adapun pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2021. Latar belakang pada penelitian ini yaitu tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan sebagai bentuk kontribusi wajib pajak bagi pembangunan negara tanpa mendapat imbalan dalam bentuk langsung, baik diwajibkan kepada orang pribadi maupun badan usaha, yang tentunya bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Menjadi hal yang umum, wajib pajak ingin membayarkan pajak dengan jumlah yang kecil, meskipun perusahaan sedang mengalami pendapatan laba yang besar. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk saya melihat bagaimana cara wajib pajak berusaha meminimalkan pajak yang mereka bayarkan. Karena pada dasarnya, pajak yang mereka bayarkan merupakan kekayaan milik mereka. Namun kemudian, secara sukarela mereka memberikan sebagian kekayaan mereka tersebut kepada negara untuk digunakan sebagai pembangunan negara. Bagi negara, hal ini merupakan pendapatan, sementara bagi wajib pajak, hal ini merupakan pengurangan dalam bentuk pendapatan mereka. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada pembagian dividen, saham, atau jumlah laba bersih pada perusahaan. Rumusan masalah pada penelitiannya ini adalah apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui, menganalisa bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan sales growth terhadap tax avoidance. Landasan teori dalam penelitian ini ada dua, yaitu teori agensi yang menggambarkan hubungan antara pemilik dengan pengelola pada perusahaan. Karena kendali terdapat pada manajer, maka kemungkinan manajer dapat melakukan penghindaran pajak, baik dengan tax avoidance ataupun cara lainnya, dengan tujuan memperbesar laba perusahaan namun memperkecil tanggung jawab pajak perusahaan. Yang kedua ada teori stakeholder yang menyatakan bahwa pengoperasian perusahaan ini berpengaruh pada entitas-entitas di luar perusahaan itu sendiri. Sebuah institusi beroperasi bagi kepentingan internal juga eksternal perusahaan, baik itu kreditor, pemilik saham, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Kerangka teori dan pengembangan hipotesis penelitian ini, kepemilikan manajerial adalah nilai saham yang dimiliki oleh manajemen dengan posisi berkontribusi aktif pada perusahaan. Lalu kepemilikan institusional adalah sebuah kepemilikan yang dimiliki oleh sebuah entitas, baik swasta maupun non-swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik keuangan maupun non-lembaga keuangan, namun yang sifatnya sebuah perusahaan. Sales growth adalah sebuah perkembangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam pengelolaan operasional dan bagaimana daya saing perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar dengan mempertimbangkan daya saing antar perusahaan. Sedangkan tax avoidance adalah tindakan legal menghindari pajak yang dilakukan oleh sejumlah wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak yang mereka bayarkan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Kerangka teori dan pengembangan pada hipotesis ini yaitu untuk hipotesis pertama, kepemilikan manajer berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang kedua, hipotesis kedua, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan hipotesis ketiga menyatakan bahwa sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance. Metodologi penelitian ini memiliki sampel. Teknik sampelnya non-probability sampling dengan menggunakan 66 data perusahaan. Populasinya diambil dari perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2019 sampai dengan 2021. Teknik analisa yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan asosiatif dengan datanya sekunder menggunakan metode kuantitatif, yaitu melihat pada catatan laporan keuangan pada setiap perusahaan. Lalu di penelitian ini kita menggunakan uji analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, uji kelayakan pada model regresi data panel, uji T, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk uji signifikan parsial, di sini dinyatakan nilai probability X1-nya sebesar 0,0076, yaitu kurang dari 0,05 sehingga menerima H1, yaitu di mana kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance.
Untuk nilai probability X2-nya sebesar 0,0045 kurang dari 0,05 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu untuk nilai probability X3-nya sebesar 0,7620 di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05 dan menyatakan bahwa X3 atau sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Untuk koefisien determinasi dilihat dari adjust R-square-nya sebesar 0,469574 atau pembulatan ke 0,47 sehingga dinyatakan bahwa 47% tax avoidance dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan sales growth, sedangkan untuk sisanya 53% dipaparkan oleh variabel lain atau dijelaskan menggunakan variabel lainnya. Selanjutnya terkait hasil uji asumsi klasik, yaitu untuk uji normalitas di mana nilai probability-nya lebih besar dari 0,05 berarti dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Lalu selanjutnya untuk nilai dari autokorelasinya lebih besar dari 0,05 dinyatakan bahwa tidak ada masalah pada autokorelasi. Selanjutnya untuk heteroskedastisitas di mana angka menunjukkan R-square-nya 0,98 lebih besar dari 0,05 menunjukkan data tidak terkendala pada heteroskedastisitas. Untuk multikoleniaritasnya yaitu di mana variabel X1, X2, dan X3 dinyatakan dengan angka kurang dari 0,90 menunjukkan tidak ada masalah multikoleniaritas atau tidak berkorelasi. Kesimpulan, saran, dan aplikasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu untuk kepemilikan institusional juga berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu untuk sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Implikasinya yaitu tindakan penghindaran pajak tidaklah tepat untuk dilakukan karena ada banyak risiko bagi perusahaan. Tetap lakukan kewajiban warga negara yaitu melakukan pembayaran pajak tanpa melakukan rekayasa pada penghasilan. Saran untuk para peneliti selanjutnya yaitu untuk dapat mengevaluasi lagi pada penelitian ini bagi perusahaan yaitu dapat lebih bijaksana dalam pengambilan pengelolaan keputusan keuangan. Untuk para investor dapat lebih teliti lagi dalam melihat laporan keuangan perusahaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.